Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya untuk pertemuan kali ini akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan laporan BKD ya, menggunakan aplikasi secara manual ya. Yang pertama kita buka ya, klik double ya, atau klik kanan menggunakan run ya. Yang di sini saya gunakan klik double ya, atau menggunakan ini klik kanan run administrasi ya. Sambil kita tunggu dan program ya, ini ya. Misalkan saya kasih contoh, kebetulan di sini saya ambilkan aplikasi manual punyanya kampus saya sendiri ya. Setelah klik double tampilannya ya seperti ini ya. Jadi yang pertama kita ngisi nama dengan password ya. Jadi usernya siapa, passwordnya apa gitu ya. Jadi saya contohkan, misalkan di sini saya isi dengan misalkan ya, saya isi Senin ya. Terus passwordnya ya terserah saya ya. Atau saya ambilkan contoh sama-sama Senin gitu ya. Setelah itu kita simpan. Nah, data login berhasil disimpan ya. Klik OK ya. Silakan input data lembaga. Misalkan di sini universitas, tinggal kita pilih di sini ya. Universitas apa institut, apa sekolah tinggi atau politeknik. Saya ambil universitas. Misalkan nama perguruan tingginya saya ambilkan dari lembaga saya sendiri, yaitu Universitas Nurul Jadid ya. Universitas Nurul Jadid ya. Setelah itu nama rektor, misalkan saya ambilkan contoh Kiai Haji MA. Terus saya di fakultas mana ya, misalkan sesuai dengan fakultas saya, yaitu Fakultas Agama Islam ya. Terus nama dekannya siapa, misalkan saya tuliskan doktor ya, Doktor Kiai Haji misalkan ya Hasan Baharun MPD. Nama jurusan saya misalkan pendidikan Islam anak usia dini. Jadi pendidikan Islam anak usia dini, PIAUD ya. Nama ketua jurusan misalkan namanya Fathur Rozi ya. Rozi misalkan MPD. Setelah terisi data ini, misalkan kita mau masukkan insert logo ya, masukkan logo ya. Contohnya misalkan logo Universitas Nurul Jadid, misalkan ditaruh di sini ya logonya. Ini logo Universitas Nurul Jadid. Kita tinggal insert logonya, terus dari lokasinya ini ya. Misalkan ini. Jadi logonya sudah masuk ya ini ya. Setelah itu simpan data ya. Setelah identitas ditulis di sini, universitasnya, terus nama rektornya, fakultas apa, terus dekan, jurusan, prodi ya. Nama ketua jurusan atau ketua prodi, terus logonya, setelah itu simpan ya. Nah, setelah kita simpan data, maka langkah selanjutnya kita isi tentang identitas yang pertama. Jadi identitas kita klik 1. Kalau misalkan mengisi kinerja bidang pendidikan, isi klik 2, klik 3 dan seterusnya. Kalau klik 10 ini keluar ya. Jadi yang pertama kita isi identitas ya, klik 1. Nah, ini ya. Misalkan ada nomor sertifikat, terus cara upload ya. Maksudnya sertifikat di sini sertifikat dosen ya, Serdos ya. Terus upload, klik yang ini ya. Kalau mau upload sertifikatnya, bukti sertifikatnya, NIP, Karpek, NIDN misalkan 21 1 2 3 4 5 6 7 8 misalkan ya. Terus namanya misalkan Senin ya tadi ya, Senin M
contohnya ya, ini cuma contoh jadi bebas ya. Senin MPD titik. Terus gelar depan kalau misalkan ada, oh maaf, di sini tulis nama ya, nama Senin, gelar depannya misalkan doktor, terus gelar belakangnya misalkan MPD ya, terus alamat PT misalkan Probolinggo. Ambil yang simpel saja ya, terus dilengkapi dengan Jawa Timur. Terus di sini jabatan fungsionalnya apa, tinggal kita klik di sini misalkan lektor ya. Terus golongannya ini yang jelas di sini 3C ya. Tanggal lahirnya misalkan ditulis tahun 1990 misalkan. Bulan Desember tanggal berapa? Misalkan tanggal 19 Desember 1990. Tempat lahir misalkan di Probolinggo atau di Bondowoso ya. Setelah itu S1-nya apa? Misalkan S1 pendidikan guru SD ya, PGSD. S2-nya juga PGSD. S3-nya juga kalau ada ya, PGSD misalkan. Nah, terus di sini diupload ya. Jadi kalau ada ijazahnya silakan Anda upload di sini, lengkapi S1, S2, S3, setelah itu ini jenis ya. Antara dosen biasa, profesor, dosen dengan tugas tambahan, profesor dengan tugas tambahan. Jadi kalau dosen biasa hanya ngajar, kalau profesor di sini tingkatannya sudah 4 ya, 4. Kalau dosen dengan tugas tambahan ini biasanya dosen dengan dosen struktural ya. Jadi sebagai kaprodi, sebagai dekan, wakil dekan, dan sebagainya. Contohnya di sini saya ambilkan dosen biasa ya. Setelah itu bidang ilmu, misalkan ilmu pendidikan atau PGSD ya. Sesuaikan dengan jurusan di sini. Asesor 1, asesor 1, asesor 2, kita tinggal pilih di sini ya. Klik 1, klik 2, klik 1 di sini misalnya muncul nama asesornya. Kalau misalkan kita cari sesuai dengan lembaga kita ya. Kalau saya di Nurul Jadid maka tinggal tulis ya, Nurul Jadid, tinggal saya cari. Setelah itu misalkan Dr. Haji ya. Saya pilih asesor 1, klik di bawah. Asesor 2-nya cari juga di Nurul Jadid misalkan ya. Nurul Jadid yang kedua misalkan Dr. Umar Mansur ya, ini ya, pilih ya. Nah, ketika data ini sudah terisi maka jangan lupa nomor HP-nya misalkan 081234567890 ya. Terus tahun akademik, nah ini yang menentukan nanti kita mau ngisi di tahun akademik berapa. Biasanya kalau sebelum ngisi di otomatis di sister, kita ngisinya manual seperti ini. Seperti di bawah sekitar anggap saja di sini 2020 2021 semester berapa, misalkan semester genap atau semester ganjil. Emailnya tinggal dipilih misalkan tinggal kita ketik ya, selalu kalau @gmail.com misalkan ya. Terus upload foto, misalkan Anda mau nambah foto Anda, foto KTP, foto 3x4, 4x6, background warna merah, background warna kuning, terserah Anda, klik di sini upload foto ya. Di sini upload KTP. Kalau yang tanda panah ini Anda klik cari KTP Anda masukkan. Kalau yang di sini upload foto. Nah, setelah datanya ini tersimpan, maka selesai diisi, maka klik simpan. Nah, data sudah tersimpan. Setelah itu isi bidang pendidikan ya. Yang kedua, bidang pendidikan di sini tinggal Anda klik yang 2. Nah, ini ya. 1, misalkan diisi jenis kegiatannya apa? Misalkan mengajar mata kuliah pengelolaan kelas dan lingkungan belajar. Terus pilih di sini masuk yang mana ya, program yang mana ya, bimbingan kuliah kerja, bimbingan melaksanakan akademik, dosen lebih rendah, tinggal kita pilih
membina kegiatan mengembangkan program kuliah ya. Jadi kalau misalkan ini perkuliahan, saya ambil pilih di sini. Atau kita ini ya, melaksanakan perkuliahan ini ya, yang A ya. Setelah itu bukti penugasannya apa? Surat ya, surat tugas dekan. Tambah misalkan mau ditambah dengan nomor buktinya ya. Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Terus SKS-nya ada berapa? Misalkan ada 2 SKS. Terus masa penugasannya kita tulis misalkan 2020 tergenap ya, misalkan ya, di tahun 2020 ya, 2021 genap 2020 2021. Bukti dokumennya apa? Misalkan di sini ada RPS, ada jurnal ya, ada jurnal, ada nilai misalkan ya, rekap nilai ya. Rekap nilai. Terus SKS-nya berapa? Sesuaikan dengan yang di depan di sini ya. 2 ya. Rekomendasinya selesai ya, tinggal kita pilih ya, ini selesai. Setelah itu kalau data sudah ditulis seperti ini, Anda mau bukti ya, misalkan buktinya mau diupload, silahkan upload di sini ya. Surat tugasnya Anda punya filenya, klik yang ini ya, klik di sini, biasa langsung masuk kemana, misalkan taruh di sini misalkan ya. Setelah itu Anda klik, setelah itu open ya, simpan. Setelah itu ini gagal karena tidak saya simpan ya. Contohnya saya ambilkan dari logo ya, mungkin ya, ini ya, ini klik, buktinya open ya. Nah, ini langsung masuk ya. Jadi seperti ini. Yang ini juga sama, buktinya tinggal kita upload RPS, jurnal, rekap nilai, kita klik di sini, masukkan lagi misalkan ini ya buktinya ya, kita open. Setelah itu, setelah berhasil kita simpan. Nah, ketika kita simpan, data yang kedua dan seterusnya otomatis akan dibuka ya. Ketika ini datanya ini sudah terisi dan kita simpan, maka otomatis data berikutnya akan terbuka. Jadi nomor 2, kalau nomor 2 terisi lagi, misalkan di sini kita isi ya, contohnya ya, isi terus 2, terus di sini isi, terus di sini isi, terus yang ini juga isi 2 sama dengan yang tadi yang SKS di sini. Terus yang ini tulis selesai ya. Ketika kita simpan ini, maka data selanjutnya akan otomatis ya, data telah tersimpan. Data selanjutnya untuk diisi ini otomatis terbuka. Kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita kembali saja ya. Jadi datanya sudah terisi misalkan ya. Jadi kita kembali. Bagian pendidikan sudah terisi, setelah itu bagian kerja penelitian. Sama caranya ya. Jenis kegiatannya apa? Misalkan penelitian. Judulnya apa? Terserah, misalkan dilengkapi dengan judul ya. Dilengkapi dengan judul, silahkan ya. Terserah Anda. Penelitian judul. Di sini diakui, misalkan menghasilkan karya ilmiah, menerjemah, misalkan saya ambil A ya. Bukti itu surat tugas ya. Buktinya surat tugas kepala LP3M nomor sekian ya. Terus SKS-nya misalkan kita tulis, ambil saja 2 ya. Masa penugasan ambil saja misalkan tadi genap 2020 2021. Setelah itu bukti dokumennya apa? Misalkan jurnal ya, atau jurnal dan laporan misalkan, atau tulis laporan saja tidak apa-apa, atau jurnal saja tidak apa-apa ya. Setelah itu SKS-nya berapa? Sesuaikan dengan yang di sini. Tulis saja 2. Yang di sini selesai, apa lanjut, apa gagal, apa lainnya, anggap saja di sini selesai. Nah, setelah data ini terisi, misalkan bukti pendukungnya mau Anda upload ya, klik di sini surat tugasnya. Terus jurnalnya klik di sini, atau laporannya Anda klik di sini. Setelah itu simpan. Ketika Anda sudah simpan, nah ini
data telah tersimpan, maka otomatis nomor 2 atau nomor berikutnya akan dibuka. Setelah data ini terisi juga yang nomor 2 simpan, maka otomatis yang ketiga akan dibuka. Selanjutnya, setelah data ini diisi dan disimpan, kembali lagi ya. Maka bidang pengabdian juga diisi. Caranya sama, tidak jauh beda dengan yang tadi ya. Jenis kegiatannya misalkan pengabdian, misalkan ditambah dengan judulnya silahkan ya. Terus yang ini pilih yang mana ya? Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian misalkan ya, atau memberikan pelayanan, terserah Anda. Menulis karya pengabdian, terserah Anda. Misalkan di sini saya pilih, di sini jelas surat tugas ya, karena yang menugaskan pengabdian di sini biasanya kepala LP3M ya, kepala LP3M. Nomor berapa silahkan Anda isi sendiri. Di sini SKS-nya berapa, misalkan ditulis 2. Masa penugasan yaitu misalkan bisa ditulis 1 tahun juga tidak apa-apa, atau ditulis per semester ya, tulis genap 2020 2021. Terus buktinya apa, laporan. Terus SKS-nya samakan dengan yang tadi 2 ya. Terus yang rekomendasinya di sini anggap saja selesai. Nah, setelah data ini terisi, misalkan Anda mengupload buktinya, maka upload di sini, klik yang ini. Upload bukti laporannya, upload di sini, klik di sini, setelah itu simpan. Ketika Anda sudah menyimpannya, misalkan ada pengabdian lagi yang kedua, ketiga dan selanjutnya bisa Anda isi, setelah itu simpan, nanti yang ketiga otomatis akan terbuka. Nah, ketika ini sudah terisi, maka kembali lagi. Pengabdian sudah, penunjang lainnya, misalkan kegiatan seminar ya, contohnya ya. Seminar atau workshop dan lain-lain, diakui berapa, misalkan ambil yang ini pilih menjadi anggota misalkan ya. Bukti penugasannya misalkan dari surat ya, surat tugas dekan misalkan ya. SKS-nya diakui berapa, misalkan ambil saja 1 ya, 1 atau 2. Biasanya di sini ada panduan ya, Anda ikuti yang ada sesuai dengan panduan. Misalkan di sini saya ambilkan 1 ya, masa penugasan anggap saja per semester atau 1 tahun ya, 1 tahun tidak masalah. Atau kalau mau ditulis per semester ya anggap tulis saja genap 2020 2021. Setelah itu bukti dokumennya apa, misalkan sertifikat pelatihan atau sertifikat seminar. Terus SKS-nya samakan dengan yang tadi 1. Anggap di sini sudah selesai. Setelah selesai, Anda simpan ya. Jangan lupa disimpan ya. Simpan. Kalau misalkan Anda mau upload surat tugasnya silahkan. Anda mau upload sertifikatnya silahkan ya. Nah, setelah ini terisi, maka otomatis nanti yang kedua, kalau yang kedua yang terisi, maka otomatis nanti buka yang ketiga dan seterusnya, kembali lagi ya. Setelah itu penunjang lainnya atau kewajiban khusus sama. Nah, setelah data ini terisi semua, maka Anda nomor 7 ya. Klik nomor 7 untuk mencetak rencana dan laporan BKD ya, nomor 7. Nah, kita pilih di sini. Ini ya. Mau rencana ya, saya tarik ya. Untuk cetak laporan di sini tinggal Anda pilih ya. Mau laporan rencana beban kerja dosen atau laporan kinerja dosen. Yang pertama biasanya yang Anda print yang ini. Pilih yang paling atas, cetak ya, pilih cetak. Biasanya seperti ini ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini. Di sini tanda tangan yang membuat, tanda tangan Kaprodi ya. Setelah ini selesai, terus ini ya, kembali lagi. Print yang kedua ya, laporan kinerja dosen LKD lah. Ini ya. Anda biasanya ini print ya. Biasanya tanda tangan Anda yang membuat, Dr. Senin ya, namanya Senin. Asesor 1 tanda tangan, asesor 2 juga tanda tangan. Ini kalau sudah selesai di print, kembali lagi ya, di sini klik kembali. Yang di print tadi yang nomor 7 ya, cetak rencana dan laporan BKD. Yang nomor 8 Anda print juga. Nah, ini yang nomor 8. Kesimpulan kinerja dosen ya, Anda cetak ya. Nah, ini lampiran terakhir. Nah, ini syaratnya
harus memenuhi ya. Minimal penelitian di sini harus 9 SKS, sedangkan di sini yang terisi hanya 6. Maka untuk memenuhi ini, pendidikan dan penelitian di sini ya. Pendidikan ini 4 dengan 2 ini masih kurang. Karena di sini ditentukan minimal 9. Harus minimal 9. Jadi kalau di sini bisa ditambah lagi 3 SKS. Baru nanti memenuhi ya. Kalau sudah memenuhi berarti di sini memenuhi. Nah, ketika data ini sudah merah, sudah hijau semua atau hitam, tidak ada yang merah, maka bisa Anda lanjutkan print. Ini ya. Tapi kalau misalkan Anda mau merubah, misalkan SKS-nya di sini harus memenuhi, Anda kembali lagi ya ke yang tadi. Misalkan di penelitian. Di penelitian ini Anda ambil misalkan langsung 4 SKS ya. 4, 5, 6. Ini masih kurang. Berarti di sini ini jumlahnya tadi. Yang di sini ambil 4 SKS dan di sini juga ambil 4 SKS, setelah itu simpan. Jangan lupa disimpan. Ketika ini sudah tersimpan, maka ya ini 6 dengan penelitian sudah pas ya kayaknya ya. 6, nah ini dengan 2. Nah, coba kita cek di nomor 7 yang tadi. Nah, ini yang nomor 8 ya. Yang nomor 8 kesimpulan kinerja. Nah, kembali lagi. Berarti ini masih belum tersimpan ya. Biasanya masih belum tersimpan ya. Jadi yang di sini misalkan saya ambilkan 3 SKS. Ya, ini saya ambilkan 3 SKS ya. Jangan lupa disimpan. Ya. Ketika data sudah tersimpan, biasanya otomatis akan merubah data ya. Cek lagi di sini sudah tersimpan apa belum? Ya, ini. Terus yang ini juga, misalkan saya ambilkan 3, yang ini juga 3. Ketika sudah tersimpan, ya, kembali lagi, maka cek yang nomor 7, cetak ya. Kira-kira di sini ada berapa rencana ya? 3, 4, 3, 2 ya. Kembali lagi ke yang tadi. Kembali ke ini. Cek yang nomor 8. Ketika nomor 8 kita cek, nah ternyata sudah memenuhi. Ya ini ya, intinya di sini. Jadi pendidikan, penelitian, intinya minimal di sini jumlahnya ada 9. Kita lihat 7 tambah 3 tambah 2 ini sudah lebih. Maaf, pendidikan dan penelitian 7 tambah 3 ini sudah 10. Berarti di sini sudah lebih, minimal 9. Terus pengabdian dan penunjang ini minimal 3. Di sini sudah tertulis 3 ya. Pengabdian dan penunjang. Pengabdian dan penunjang ya. Ada pengabdian, ada penunjang tadi tidak masuk ya. Tapi di sini jumlahnya sudah 3, berarti sudah memenuhi. Berarti ini sudah aman, bisa kita print. Ini klik print. Ketika data ini sudah di print ya, ini contohnya. Nah, datanya sudah di print seperti ini. Ini yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan yang membuat ya. Terus asesor 1, asesor 2. Terus setelah itu kaprodi. Ya, di sini ada tanda tangan dan stempel. Itu ya. Jadi intinya ini harus memenuhi semua ya. Jadi itu tentang tutorial bagaimana cara mengisi BKD secara manual menggunakan aplikasi. Kebetulan di sini saya ambilkan dari lembaga saya sendiri, yaitu Universitas Nurul Jadid ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.